Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD City buat teman-teman semuanya ya. Yang khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung GERD City. Dan penyakit ini memang membingungkan ya, membingungkan dan bikin kita itu gimana ya, serasa nggak ada jalan gitu ya, serasa kita itu nggak bisa sembuh gitu ya, pasti kita berpikiran begitu. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya, semoga kalian itu selalu sehat, tambah sehat, ada perkembangan baiknya terus ya, amin. Dan kita semuanya bisa sembuh dan bisa sembuh total untuk asam lambung GERD ini, amin ya. Karena kita tujuannya cuma satu ya, ingin sembuh 100% gitu, seperti dulu, seperti semula gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit ya tentang ciri-ciri ciri-ciri asam lambung GERD itu mulai membaik itu yang dirasakan apa saja ya waktu itu ya. Jadi gini, kalau masih dalam posisi parah itu wah rasanya memang nggak karuan, rasanya pikirannya wah rasanya nggak karuan, pokoknya udah rasanya wah nggak karuan di perut, di ulu hati, di dada, di kepala. Terus anxiety-nya, masalah ketakutan yang nggak jelas itu ya, itu juga muncul. Terus pikiran-pikiran yang kita selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ya, itu juga sering muncul ya. Jadi ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya yang pertama ya, kita yang tadinya diem, nggak bisa senyum, kita mulai senyum-senyum lagi, bisa bercanda-bercanda lagi. Nah, itu yang saya alami ya. Mulai bisa bercanda-bercanda lagi, mulai aktif ya, mulai badannya itu mulai aktif. Meskipun itu belum sembuh total ya, tapi itu ciri-ciri kalau kita itu tambah membaik ya. Jadi gitu ya. Terus kita itu nggak terus nggak biasanya kita sakit kan kita diem ya, kita diem rebahan terus. Nah, kita waktu kita mulai membaik itu kita malah rebahan itu malah nggak betah ya. Jadi malah rebahan itu malah nggak betah, malah pengennya itu malah eh, jalan-jalan atau apa. Nah, itu ciri-ciri ya, itu termasuk ciri-ciri. Dan selanjutnya pikiran-pikiran mulai takut, terus pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi. Nah, itu mulai menghilang dan kita serasa keluar itu serasa biasa ya. Ya mungkin kadang agak nyolek-nyolek dikit. Nah, itu wajar, tapi itu sudah termasuk membaik gitu ya. Jadi untuk keluar rumah terus ketakutan-ketakutan yang tak wajar yang dinamakan anxiety itu ya, itu bisa kita lewati dengan mudah, dengan tanpa kita sadari. Nah, itu namanya sudah membaik, ada perkembangannya, itu bagus ya. Dan pertahankan ya, kalau misal kalian mengalami yang namanya perkembangan atau perubahan yang baik, itu kalian pertahankan ya, masalah 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, terus konsumsi herbal atau obat atau vitamin yang cocok untuk kalian ya. Jadi terus jangan kalau udah enakan dikit terus makannya sembarangan, terus herbal atau obatnya nggak diminum lagi. Nah, itu ya, itu yang keliru ya. Saya pun dulu juga gitu ya, enakan dikit terus lupa makannya sembarangan, ngerokok lagi ya dulu saya ya. Jadi sekarang sih ya saya udah tahu lah ya, kayak gitu. Karena apa kok saya udah tahu? Karena saya mempelajari bener ya, bagaimana sih cara mengolah ya sensasi asam lambung GERD ini semuanya ya. Jadi kalian harus pelajari ya, tugas kalian itu untuk mempelajari asam lambung ini. Nanti kalau udah mempelajari, udah tahu bagaimana seluk beluknya, karena kan tiap orang beda-beda ya. Jadi ada yang cocok dengan makanan ini, ada yang cocok dengan makanan itu, terus pikiran harus bagaimana ya, itu kalian yang tahu sendiri lah ya. Ada yang sebab dari pikiran, ada yang bukan ya, ada yang tidak dari pikiran juga ada, karena dari lambungnya yang sensitif atau lagi peradangan gitu ya. Karena peradangan lambung itu ada hubungannya dengan pikiran juga ya, ada hubungannya dengan otak juga. Jadi itu ya. Terus yang kita tadinya oleng ya, jalan oleng ya, waktu itu saya juga termasuk olengnya lama ya. Oleng itu keliengan ya, buat jalan itu rasanya kayak gempa ya, bener.
apalagi pas naik motor itu rasanya was-wasnya itu kalau nanti kalau kenapa-napa di jalan ya, karena eh, kita itu nggak bisa seimbang, nggak bisa naik motor, bawa motor itu nggak bisa seimbang gitu ya, jalan aja nggak bisa seimbang apalagi naik motor gitu ya. Jadi kita udah enakan lagi, udah bisa seimbang lagi ya, terus kita itu jadi semua itu tanpa kita sadari, dan kita sadarnya kok loh kok udah enakan ya gitu. Saya waktu itu keliangannya, yang keliangan berat itu hilangnya pas saya naik motor ya. Saya nggak nyadar loh kok naik motor saya udah beda, udah agak enak kayak yang tadinya naik motor itu wah rasanya gentoyongan ya. Jadi rasanya gentoyongan naik motor itu ke kanan ke kiri ya, takut kalau eh, nyungsap atau nabrak apa gitu ya, karena kan namanya keliangan yang anxiety atau yang asam lambung itu ya, keliangan akibat asam lambung itu bukan keliangan biasa, keliangan yang goyang-goyang sendiri seperti gempa ya, yang saya sebut seperti gempa. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya mungkin beda-beda ya, mungkin beda-beda sensasi keliangannya, ada yang sebentar hilang, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau saya keliangannya termasuk keliangan berat gitu ya. Jadi selanjutnya mood kita udah enak ya, udah enak. Terus kita mau nonton, malah pengen nonton yang tadinya takut dengan video atau film-film horor. Nah, kita di situ malah malah pengen malah pengen menantang atau tertantang gitu ya, tertantang oleh yang tadinya kita, yang misal saya dulu waktu saya belum sakit, saya suka film-film horor ya, penasaran gitulah. Terus saya sakit, terus saya malah takut ya, malah takut, nggak berani sama sekali, apalagi kok film horor ada orang meninggal saja kedenger apa itu, kedenger di masjid itu ada siaran orang meninggal, saya itu takut ya. Jadi denger aja itu takut. Terus ketika kita sudah mulai membaik, kita itu malah pengen lihat nonton video horor gitu ya. Itu ya contohnya ya, waktu saya mulai membaik, yang tadinya saya nggak berani sama sekali, apalagi kok nonton, denger saja udah takut ya, jadi gitu. Terus ada siaran orang meninggal takut. Kalau sekarang sih udah biasa ya, udah biasa tanpa kita sadari ya. Ya, makanya kalau kalian bosen ngelakuin 30 hidup sehat itu salah ya. Kalian terus mau ada perkembangan atau tidak, 30 hidup sehat itu terus ya. Dan jaga pantangan-pantangannya gitu ya. Karena proses namanya proses itu nggak tahu berapa lama, karena tiap orang itu beda-beda gitu ya. Misal saya proses berapa bulan, misal 6 bulan, kalian bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat lagi, karena setiap orang itu beda-beda. Makanya kalau ada yang tanya, Mas berapa lama sakit ini, terus sembuhnya berapa lama, terus membaiknya berapa lama, saya nggak bisa jawab karena setiap orang beda-beda. Ada yang ya saya jawabnya ya kalau saya sekian gitu ya, jadi nggak bisa memastikan, nggak bisa, karena tiap orang beda-beda. Bahkan ada yang 1 bulan rutin 30 hidup sehat dan minum herbal apa itu, kalau cocok, bener-bener cocok, langsung bisa sembuh gitu ya. Padahal kita itu nggak tahu ya, nggak tahu kapan sembuhnya, itu nggak tahu. Jadi makanya lakukan yang terbaik saja ya, terus lakukan yang terbaik, makan yang hati-hati, terus aktivitas ringan ya, jangan rebahan terus, karena rebahan itu bisa bikin peredaran darah kita itu nggak lancar ya. Dan selanjutnya kita itu gimana ya, yang tadinya di rumah terus nggak ngapa-ngapain ya, kita wah merasa tersiksa, kita malah pengen keluar, pengen jalan-jalan ya, itu pokoknya beda lah ya, beda, semuanya beda. Masalah makan juga, makan semakin lahap ya, yang tadinya makan itu malas, sekarang wah makan kayak apa ya, kayak orang kelaparan gitu ya. Setiap makan itu wah kalau apa itu namanya, nyeneng kayak gitu ya, kalau makan nyeneng kayak. Nah itu udah termasuk perkembangan yang bagus ya.
Maka dari itu kalian harus tahu perkembangan-perkembangannya. Jadi kalian nggak usah terus mikirin sensasi, ini masih ada mas, ini masih ada, ini masih ada, pusing malah kalian ya. Maka kalau kalian mikirin sensasi, kalian malah pusing, ya malah bikin beban penyakit itu sendiri ya. Jadi kalian makanya harus tahu, harus paham mana yang perkembangan baik, mana yang perkembangan buruk, gitu ya. Jadi tapi menurut saya kebanyakan kalian semuanya banyak yang merasakan perkembangan baiknya. Misal, mas saya perut udah enakan mas, nah itu alhamdulillah sekali ya, karena harapan saya ya gitu, teman-teman semuanya bisa ada perkembangan baiknya terus ya, meskipun kalian tidak gara-gara channel ini ya, nggak apa-apa, yang penting kalian itu ada perkembangan baiknya terus dikit-dikit ya, karena dikit-dikit nggak bisa langsung cepat sembuh gitu ya, langsung spontan sembuh total nggak bisa ya. Bisanya ya melalui proses ya, bisa berapa bulan, sekian bulan mungkin ya. Jadi untuk sembuh total itu memang lama ya, memang kita itu butuh proses dan tergantung kitanya sendiri ya, bisa menjaga atau tidak ya. Jadi gitu. Jadi itu beberapa ciri-ciri ya, kalau kita sudah mulai membaik, sudah mulai enakan, makan sudah enak, pikiran sudah enggak seperti yang anxiety sedang tinggi-tingginya, takut apapun, terus mikir ini, mikir itu, wah pusing pokoknya. Yang penting kalian udah ada perkembangan baiknya, dan mungkin yang masih parah-parahnya, yang masih awal-awal itu enggak apa-apa. Memang begitu, saya juga pernah begitu, dan saya itu lama loh. Saya itu termasuk yang parah ya, yang lambat parah, wah pokoknya rasanya nggak karuan, sampai saya nggak sampai saya nggak bisa aktivitas sama sekali loh ya. Buat aktivitas itu susah, buat gerak sedikit ngos-ngosan, buat gini capek, buat apa pokoknya tersisa sekali ya untuk asam lambung ini. Masalah ekonomi, masalah apalah, pokoknya semuanya terganggu karena penyakit ini ya. Penyakit ini yang buat ya kita sendiri ya, terus siapa yang buat? Kita sendiri ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi itu beberapa ciri-ciri ya, mungkin itu nggak semuanya, cuma itu beberapa saja yang saya ingat ya, dan itu semua asli saya alami ya. Oke, jadi itu terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian itu tambah membaik, ada perkembangannya terus gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, cuma 1 kali klik gitu ya. Jadi kalian subscribe itu untuk mendukung channel ini, agar channel ini bisa berkembang lebih maju lagi dan bisa bermanfaat buat teman-teman kita semuanya ya. Itu ya, amin. Jadi gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.